Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, di sini kita akan membahas tentang tadi perkenalan ya, kemudian membahas apa sih yang akan kita lakukan atau seperti apa sih gambaran perkuliahan kita selama satu semester ke depan. Nah, di sini ada rancangan aktivitas perkuliahan semester ganjil tahun 2020. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah perencanaan pembelajaran, di mana dalam perencanaan pembelajaran ini memuat konsep dasar perencanaan pembelajaran meliputi bedah kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan menyeluruh. Untuk kompetensi umumnya, diharapkan mahasiswa memiliki wawasan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembelajaran serta mampu mengembangkan perencanaan pembelajaran secara kontekstual. Untuk pertemuan pertama, di sini kita akan melakukan kontrak kuliah seperti biasa, perkenalan ya, karena kita belum kenal sebelumnya. Tadi saya sudah kenalan. Kemudian memahami konsep dasar kurikulum 2013. Konsep dasar ini meliputi pengertian kurikulum 2013, kemudian karakteristik dan tujuannya. Kemudian berikutnya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang pengembangan pembelajaran. Nah, diharapkan mahasiswa dapat memahami hakikat pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran ini meliputi prinsip dan strategi pengembangan pembelajaran. Untuk pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang desain pembelajaran. Diharapkan mahasiswa dapat memiliki wawasan terkait desain pembelajaran. Apa aja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang hakikat desain pembelajaran itu sendiri, serta tujuan dan fungsi desain pembelajaran. Kemudian, untuk pertemuan keempat, kita akan belajar tentang model desain pembelajaran. Diharapkan mahasiswa dapat membedakan model-model desain pembelajaran. Kita akan belajar tentang berbagai macam model desain pembelajaran dalam pertemuan ini. Kemudian, pertemuan berikutnya, kita akan belajar secara mendalam tentang silabus dan komponen-komponen silabus. Diharapkan mahasiswa dapat memahami hakikat standar kelulusan, standar isi, dan silabus. Untuk pokok bahasannya, tentang komponen SKL dan standar isi, kemudian komponen dalam penggalan silabus pembelajaran. Kemudian untuk pertemuan ke-6, kita akan belajar tentang komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Diharapkan mahasiswa dapat memahami hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kita akan belajar lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian pengembangan indikator, apa aja yang perlu dilakukan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat tujuan pembelajaran. Berikutnya untuk pertemuan ke-7, itu kita akan belajar indikator dan tujuan pembelajaran secara lebih spesifik. Diharapkan mahasiswa dapat membuat indikator dan tujuan pembelajaran sesuai dengan tema yang dipilih. Di sini kita akan melakukan praktik. Kemudian untuk pertemuan ke-8, kita akan melakukan ulangan tengah semester. Untuk teknis dan bentuknya seperti apa, menyusul ya. Kemudian untuk pertemuan ke-9, kita akan belajar tentang bahan ajar. Diharapkan mahasiswa dapat memahami hakikat bahan ajar, prinsip, dan prosedur bahan ajar. Untuk pertemuan ke-10, kita akan membahas tentang komponen bahan ajar. Di sini kita akan praktik membuat bahan ajar sesuai dengan tema. Apa aja yang harus diperhatikan, dan bahasa serta konten bahan ajar yang bagus. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian untuk pertemuan ke-11, kita akan belajar tentang LKPD dan evaluasi. Diharapkan mahasiswa dapat memahami hakikat lembar kerja peserta didik atau LKPD dan evaluasi. Kita bisa belajar tentang perbedaan keduanya, ya, karena hampir sama antara LKPD dan evaluasi, meski sebenarnya mereka berbeda. Kemudian pertemuan ke-12, kita akan membahas tentang komponen LKPD. Diharapkan mahasiswa dapat membuat LKPD sesuai tema.
Ini kita praktik. Kemudian untuk pertemuan ke-13, kita akan belajar tentang evaluasi 3 ranah, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Diharapkan mahasiswa dapat membuat evaluasi kognitif, psikomotor, dan afektif. Kemudian untuk pertemuan ke-14, kita akan belajar membuat RPP secara lengkap. Diharapkan mahasiswa dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap plus lampirannya. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Untuk tugasnya ada berapa? Sudah tercantum di situ, ada kurang lebih 5 tugas. Dan ini tugasnya dalam rangka nyicil ya, istilahnya tugas sedikit demi sedikit yang kemudian akan dikumpulkan di pertemuan ke-14 dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap. Jadi di pertemuan ke-14 itu kan kita membuat RPP lengkap. Nah, RPP lengkap itu kalau langsung dibuat 1 malam, itu hasilnya nggak akan oke. Maka nyicil dari tugas-tugas pertemuan berikutnya. Kayak gitu.